Ziggy boy. Di sebuah institut pendidikan bergengsi di mana langkah-langkah mengikuti irama elit, kisah kami terbuka dengan pemandangan seorang instruktur kebugaran atau kita sebut saja guru olahraga penjaskes, dikenal sebagai pelatih olahraga, seorang figur otoriter. Mendadak bayangan misterius menemui dia. Mengantarkan pesan tak terduga saat malam merangkak dan rapat guru mereda, kunci rumah sang kepala sekolah terdiam dalam ruang rapat, terjebak dia terpaksa kembali, tetapi di sana pelatih menampilkan sikap tak terduga, menusuk tangannya tanpa rasa. Tunggulah sebentar, di dekat ambang pintu kebetulan kepala sekolah melihat ibu bendahara menantinya. Mereka mampu menghentikan pelatih dengan mengunci pintu tersebut. Namun nasib berkata lain, sang kepala sekolah tak menyadari transformasi ibu bendahara ini yang mengikuti jejak si pelatih. Tapi apakah kepala sekolah mampu memecahkan teka-teki ini? Namun pada suatu ketika mentari kembali muncul, pelatih dan bendahara muncul di aula guru seolah-olah tak terpengaruh dan tak terjadi apa-apa. Di sana pelatih menunjukkan perilaku yang mencolok, menghabiskan air galon tanpa henti, seolah ingin memenuhi kekosongan dalam dirinya. Apa yang tengah bermain di balik tirai kedua sosok ini? Fokus cerita terarah pada beberapa siswa, termasuk Casey. Ini orangnya seorang siswa yang cenderung diabaikan dan suka menyendiri alias introvert. Saat berjalan menuju kelas, tak sengaja dia menemukan objek misterius di lapangan. Penasaran, dia meminta bantuan seorang guru biologi untuk menyelidikinya. Kejutan datang saat seorang murid secara tak sengaja menggelitik benda itu, membuatnya bergerak tanpa ragu. Guru biologi pun langsung memindahkannya ke dalam akuarium. Dan terjawablah, objek itu bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup yang mampu bertahan di air dan melakukan reproduksi aseksual. Bahkan ketika sang guru biologi memeriksanya dengan tangan kosong, alangkah terkejutnya. Dan iya, makhluk itu menggigit jari sang guru biologi saat diselidiki. Menambah kebingungan karena spesiesnya tak dikenali, sang guru berencana menghubungi koleganya di universitas untuk bantuan lebih lanjut. Sementara itu, makhluk itu tetap dipelihara di dalam akuarium sebagai sementara. Mari kita sementara tinggalkan belulang itu atau hewan tak terkenali itu dan beralih kepada beberapa pelajar utama lainnya, termasuk kita sebut saja ini Jack. Orangnya seorang pelajar pintar yang menggunakan kecerdasannya dalam kegiatan ilegal. Dia terlibat dalam perdagangan substansi terlarang atau yang disebut dengan bubuk sabu yang membuat seorang melayang. Klaimnya adalah itu adalah buatan sendiri dicampur dari beberapa obat yang diambil dari apotek dan kemudian dioplosnya. Berikutnya kita temui Mary Beth atau yang biasa disebut dengan Mary. Ini parasnya seorang siswi baru yang penuh percaya diri dan suka menonjol di antara orang baru yang ditemuinya. Sikapnya terlihat jelas ketika dia berusaha berkenalan dengan Tommy manis bernama Yuli yang terlihat risih karena gangguan pada kesendirian. Terakhir kita jumpai pasangan kekasih Stan dan Delilah. Stan adalah seorang bintang dan tim sepak bola yang terkenal di sekolah, sementara Delilah adalah menjabat sebagai ketua tim cheerleaders. Stan mempertimbangkan berhenti dari permainan sepak bola untuk fokus pada pendidikan demi masuk universitas terkemuka. Namun dia tak menemukan dukungan dari kekasihnya Delilah yang terhalang oleh keegoisan dan rasa malu memiliki pacar yang bukan lagi menjadi bintang di sekolahnya. Walaupun itu mendapat dorongan dari Delilah, Stan tetap teguh pada keputusannya untuk berhenti. Dan itu terjadi saat Stan meminta izin kepada pelatih yang mengejutkannya karena biasanya pelatih galak itu, dan alangkah terkejutnya menjadi lembut dan ramah. Setelah sesi latihan selesai, Stan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri di mana kejadian tak terduga menunggunya. Dia dihampiri oleh ibu kepala sekolah yang membuatnya terkejut. Setelah ibu itu diamankan, ibu bendahara menjelaskan bahwa ibu kepala sekolah mengalami halusinasi akibat kanker yang dideritanya. Dengan demikian, Stan tidak perlu khawatir lagi.
Situasi mempertemukan Casey di sana seorang penggemar fotografi yang kebetulan melihat pelatih berdiri di tengah siraman air, tindakan yang aneh dan disengaja membasahi dirinya sendiri. Keingintahuan memuncak, Casey masuk ke ruang guru di mana kebetulan Delilah juga berada mencari barangnya yang disita. Saat keduanya sedang berbincang, guru alangkah terkejutnya kemudian masuk memaksa mereka berdua menyelinap ke dalam lemari. Yang mengejutkannya, pelatih dan ibu bendahara itu muncul kembali dengan perilaku yang aneh. Ketika mereka terjerat dalam diskusi yang rumit, muncul seorang guru fisika yang haus obat. Tanpa ragu si pelatih mendekat dan tiba-tiba Patty menyelinap makhluk asing yang mirip dengan yang mereka temukan sebelumnya. Persembunyian mereka terbongkar saat Delilah menjerit kaget menemukan jasad ibu kepala sekolah yang disembunyikannya di sana. Keduanya langsung melarikan diri dari ruangan itu. Di luar mereka menemukan bahwa ibu kepala sekolah yang ternyata masih hidup telah bergabung dengan kelompok pelatih dan yang lainnya. Semua bersikap aneh. Mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi guru yang dikenal oleh mereka. Kemudian mereka segera melarikan diri. Satu-satunya melarikan diri duluan karena ketakutan. Berbeda dengan Delilah yang memilih untuk tetap diam, Casey memberitahu kedua orang tuanya untuk menemaninya ke sekolah diiringi oleh petugas kepolisian. Namun Casey dikejutkan ketika kedua polisi tersebut mengubah dirinya menjadikannya seperti mereka. Akibatnya kesalahan diatribusikan kepada Casey yang dianggap telah membuat laporan palsu. Ayah dan ibu kecewa padanya, menganggapnya sedang mengalami tekanan remaja yang diperlu diatasi oleh psikiater. Dalam kebutuhan itu, Casey memilih menyelidiki sendiri daripada menjelaskan terus-menerus dan terus mengomel. Namun ketika hendak pergi, 3 guru sudah menanti. Membuat usahanya gagal, Casey dipaksa kembali oleh orang tuanya. Dan inilah awal mula bajingan atau yang disebut dengan The Faculty, entitas misterius yang telah merasuki para guru. Sejak saat itu, Casey menyadari bahwa ada yang salah dengan mereka. Bahkan sekarang bukan hanya pelatih, kepala sekolah, bendahara, dan guru fisika yang berubah, tetapi semua guru di sekolah ini berubah. Mereka bersikap aneh, seperti menyedot air dalam jumlah besar dan menyimpan galon air di ruangan mereka sendiri. Tengah hari tiba, Casey dan kru utama dikejutkan oleh pemeriksaan telinga mendadak oleh para guru. Keheranan memuncak. Casey memutuskan untuk berbagi dengan Yuli, rekan penyendiri, dan berekspekulasi tentang situasi. Mereka mencurigai makhluk yang mereka temui di lapangan, mungkin parasit atau entitas dari luar angkasa yang ingin menguasai manusia dan buminya. Casey dan Yuli bersama Stin, Delilah, Jack, dan Mary memutuskan untuk menyelidiki makhluk yang disimpan dalam akuarium itu hanya untuk menemukan bahwa makhluk itu akan tetapi untuk menemukan makhluk itu bahwa makhluk itu sudah hilang. Tak berlangsung lama, guru biologi tiba-tiba muncul dan menyerang Jack dengan tabung berisi serbuk tiruannya. Dengan gesit, Jack mengenai bola mata guru biologi. Ternyata serbuk itu mampu mengendalikan para guru yang terkena penyakit. Sekarang semua murid dan orang di sekolah telah dikuasai oleh makhluk tersebut. Hanya Casey dan teman-temannya yang masih waras karena mereka tidak mengikuti pemeriksaan telinga yang pada akhirnya mereka itulah merupakan alasan memungkinkan makhluk itu masuk ke tubuh semua orang yang diperiksanya. Sebagai individu yang masih normal, Casey dan teman-temannya mengunjungi rumah Casey untuk melakukan investigasi terhadap makhluk yang dibawa oleh Casey dan guru biologinya. Jack melakukan eksperimen dengan tikus peliharaannya yang menguji teori mereka tentang makhluk ini. Dan ya, ternyata tebakan mereka benar. Makhluk ini adalah parasit yang membutuhkan tubuh lain sebagai inangnya dan hanya serbuk buatan Jack lah yang dapat menetralkannya. Serbuk itu mengandung diuretik atau zat-zat yang mengeluarkan kelebihan garam dan air dari tubuh yang penting untuk menghalangi kebutuhan air makhluk parasit tersebut. Dengan persediaan serbuk buatannya, Jack yakin bahwa itu cukup untuk mengatasi dan mengembalikan semua orang yang keadaan normal. Namun, ketidakpercayaan muncul di antara mereka, membuat mereka saling curiga. Untuk membuktikan bahwa mereka masih aman, Casey dan kawan-kawannya harus mengkonsumsi serbuk tersebut dan
Dan terungkaplah bahwa Delilah telah terinfeksi parasit itu. Dia menghancurkan alat dan persediaan serbuk lalu melarikan diri dengan bantuan teman-temannya. Dengan sisa serbuk di kantong Jack, mereka yakin cukup untuk menumbangkan Ratu Parasit. Mereka berpegang pada teori bahwa jika Ratu jatuh, semua pengikutnya akan ikut jatuh dan semua akan kembali normal. Tanpa ragu lagi, Casey dan teman-temannya bergegas ke sekolah tepat saat pertandingan sepak bola sedang berlangsung. Para murid dari sekolah ini menularkan parasit kepada pemain dari tim lawan, termasuk Asher, seorang penyanyi yang cukup terkenal saat ini. Ketika kepala sekolah memperhatikan mereka, mengalihkan perhatian ke gedung olahraga di mana mereka bermaksud memberikan serbuk pelumpuh. Namun Mary yang ceroboh tanpa sengaja menumpahkan semua serbuknya membuat situasi semakin tegang. Dengan kematian kepala sekolah dianggap sebagai akhir bagi tirani parasit tersebut, namun kenyataannya para terinfeksi tengah menikmati hujan yang turun bersama pelatih. Steen yakin pelatih adalah ratu parasitnya, jadi dia bergegas menuju ke sana untuk menaburkan serbuk itu. Setelah berhasil melumpuhkan pelatih, Steen kembali, tetapi teman-teman curiga meminta bukti normalitas darinya. Steen telah berubah, hanya Casey, Jack, Yuli, dan Mary yang masih normal. Dengan satu serbuk tersisa, tidak cukup untuk menentukan siapa ratu parasitnya. Jack mengingatkan pada serbuk terakhir di bagasi mobil, membuat mereka harus keluar untuk mengambilnya. Casey menjadi pengalih perhatian, memancing orang-orang ke dalam bus. Mereka bersembunyi di kolong bus karena tidak ada pilihan lain. Casey berhasil menyelamatkan diri, sementara Jack yang telah mengamankan serbuk dihadang oleh seorang guru bahasa yang terinfeksi. Dalam tindakan putus asa, Jack memilih jalur kekerasan dengan menabrak guru itu dengan mobil hingga kepalanya terputus. Yuli dan Mary menunggu di gedung, terkejut dengan kejadian di sekolah. Saat Mary curhat mengenai masalah pinjolnya, terungkap bahwa Mary adalah ratu parasitnya, bukan asisten Raffi Ahmad seperti yang diduga sebelumnya. Kini dengan kedatangan Casey, Yuli dan Mary berlari menuju kolam renang. Dan Yuli setelah hampir tenggelam diselamatkan oleh Casey yang masih memperhatikan. Mereka berdua berlindung di dalam loker saat Jack baru tiba. Belum menyadari bahwa Mary adalah ratu parasit. Meskipun awalnya ragu, Mary akhirnya mengaku bahwa dia tidak bersalah. Namun ketika Jack akan menyerangnya, Yuli juga terinfeksi. Sekarang hanya Casey dan Jack yang tetap normal, tapi tidak lama kemudian Jack pingsan setelah terlempar. Casey satu-satunya yang tersisa menggunakan bangku penonton sebagai perangkap untuk si ratu. Dia memancingnya ke dalam, lalu dengan cepat keluar dan menekan tombol penggerak menjepit si ratu. Casey tanpa bantuan tongkat sihirnya berhasil menjadi pahlawan utama. Dengan kematian si ratu, semua kembali normal dengan secara introvert atau sendiri. Abis, Wak. Film ini cukup menggelikan buat saya yang memiliki rangsangan tingkat tinggi, Wak. Saya saja mendengarkan besi yang digesek-gesek telinga dan kulit saya berontak. Apalagi parasit masuk ke tubuh saya yang melewati telinga akan lebih berontak lagi. Cari air mineral sebanyak-banyaknya dan kencing tanpa henti. Tapi film ini mengajarkan kita untuk menghargai guru kita. Mau bagaimanapun, guru itu adalah pahlawan kita untuk masa depan yang akan jadi apa kita ke depannya. Tapi kalau gurunya aneh terkena parasit, usahakan dibasmi saja, Wak, daripada harus merugikan diri kita sendiri dan masyarakat, ya kan? Kita bisa terbunuh, Wak. Dan seperti biasa, Wak, karena hari raya sebentar lagi, sebelum itu saya minta maaf kepada Wak-Wak semua ya. Semoga sehat selalu, mohon maaf lahir dan batin. Dan Wak, jangan lupa THR-nya gitulah. Iya, THR, like atau subscribe gitulah. Komen di bawah juga nggak apa-apa. Terima kasih, Wak. Bye. Waduh, pilek, Wak.